Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Erlin. Kita berjumpa lagi dalam Sutra Lain hari ini. Hari ini kita berada di TK Adiaksa 12 Kendari, akan mengadakan wawancara eksklusif dengan Ibu Ketua Yayasan TK Adiaksa 12 Kendari, Dr. Dewi Febrian Prianto. Kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga Mbak juga ya, kita semua. Ini berkaitan dengan kegiatan Adika hari ini. Nah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan TK Adiaksa yang kita sudah tahu ini memang sudah sangat terkenal. Hanya masyarakat juga ingin tahu TK Adiaksa itu kan memang diwadahi oleh Yayasan Adika. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang Yayasan Adika dan keterkaitannya dengan TK Adiaksa. PAUD dan TK Adiaksa ini memang berdiri sejak tahun 1980. TK ini di bawah naungan kita, Yayasan Adiaksa dan Kepunaan Yayasan TKD. Nah, kenapa kita ingin sekali tetap memajukan bidang pendidikan? Karena memang nomor satu kita ingin memajukan bidang pendidikan, itu programnya. Kenapa pilih ini? Karena dasar untuk membentuk suatu karakter, untuk membentuk suatu kepribadian, tentunya dari dasar terendah. Jadi kami juga berpikir bahwa dasar terendah untuk membentuk karakter kepribadian adalah paling penting adalah sekolah tingkat dasar, TK maupun PAUD. Di sini kami mengadakan semua supaya anak itu menjadi satu anak yang mandiri. Tapi nomor satu banget selain mandiri adalah tentunya yang bertakwa. Jadi kita mendasari nomor satu adalah ketakwaan. Lalu mengajarkan juga kemandirian supaya seseorang anak itu bisa menjadi sukses ke depannya yang dimulai dari karakter mandiri. Itu aja sama kali dasar kita. Jadi sangat mulia Ibu ya. Jadi Alhamdulillah, karakter Allah memang dari dasar. ya. Berkaitan dengan pendidikan karakter Ibu, ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh sekolah TK Adiaksa ini dalam meningkatkan mutu pendidikannya? Apakah itu dari gurunya atau dari siswanya? Nih, nomor satu tentu kita siapkan SDM yang baik sekali, yang mumpuni istilahnya ya kalau di kita orang Jawa. Apa itu? Guru-gurunya tentunya yang kompeten banget, baik kepala sekolah, guru pengajar, semua sudah kita siapkan. Dengan cara apa? Menjaga kemutuannya, dengan cara diperbarui. Apa itu? Karena ilmu perkembangan pendidikan menurut saya itu berkembang terus dan harus kita perbarui, update. Nah, itu guru-guru itu selalu mengikuti updatean. Misalnya apa? Seminar atau apalah yang menambah pengetahuan baru. Itu kita harus lakukan terus. Lalu kedua, selain SDM-nya tentu sudah mumpuni SDM-nya, kita ke anak-anaknya. Programnya apa? Kita mengikuti standar dari nasional, dari Menteri Pendidikan, standarnya apa saja, lalu kita padu-padankan dengan kehidupan di suatu daerah. Misalnya apa? Nomor satu, tentunya kita ingin membentuk pribadi itu yang paling dasar adalah keimanan. Ya. Jadi nomor satu kami inginkan adalah agama. Nomor satu agama diseimbangkan dengan kesenian pada anak supaya seimbang otak kanan dengan otak kiri dan hati ya dengan keseniannya seperti apa? Seorang ada kita seni misalnya seni tari, lalu misalnya musik ke drum band, itu juga mengajarkan suatu keseimbangan. Terus apa lagi? Yang penting adalah kesehatan juga. Setiap orang tidak akan berhasil kalau dia tidak sehat. Kesehatannya dengan apa? Saya ingin tetap menjalankan istilahnya seperti UKS. Pada setiap orang pasti ada UKS, setiap sekolah ya. Dan itu dengan sistem dokcil yang berjalan kontinu setiap hari. Memang kita di sini UKS-nya sempat juara satu nasional ya Bu ya, juara satu nasional dan itu memang belum kontinu berjalan. Nah mulai saat ini UKS dengan dokcil dengan peralatannya akan kita jalankan. Kebetulan anggota yayasan kami itu ada 3 orang dokter, ada klinik. Jadi nanti kita akan ajarkan yang sederhana, simpel saja. Tetap cuci tangan ya, tetap makanan yang 4 sehat 5 sempurna, cara sikat gigi yang baik dan benar.
Nah, itu aja dasarnya, tapi kita akan continue. Misalnya dokter tiap hari ada yang piket. Kita nggak susah-susah, yang sederhana. Diajarin tadi saya bilang kebersihan kesehatan. Misalnya ada anak supaya luka, kita memberi nasihat supaya lain kali hati-hati bagaimana menjaga diri. Nah, itu kan kayaknya dasar Bu ya. Nah, seperti itu yang kita terapkan juga. Jadi lumayan alhamdulillah Nah, itu sudah semua. Ada satu lagi yang saya kepengen supaya anak-anak ikut mengikuti perkembangan. Yaitu kami mengadakan kelas bahasa. Bahasanya itu kita akan ajarkan Inggris dengan Arab ya. Jadi insya Allah kami akan mendatangkan khusus. Jadi misalnya saya akan mengambil lulusan dari sastra Inggris, akan mengajar, bukan kita belajar ya Bu ya, bermain, entah main gitar sambil diajarin bahasa Inggris, tapi bermain dalam bahasa artinya. Karena kita umur segini kita tidak bisa bilang belajar, bermain ya. Kalau TK PAUD ya bermain, tetapi tentunya bermainan yang penuh dengan edukasi. Nah, itu bahasa. Lalu kita juga akan ajarkan kelas-kelas seperti cita-cita anak itu supaya dia ada berkembang. Ingin menjadi apa? Nah, di sini ada jaksa, ada dokter, kita akan datangkan. Jadi mereka juga nanti ada pengajaran untuk lingkungan hidup, kita akan ajarkan. Lalu misalnya untuk seperti marka-marka jalan, kita akan bawa misalnya ke Polda kemana, kami sudah minta izin, nanti akan kita lanjutkan. Saya rasa itu ya, apa lagi yang belum ya? Oh iya, tadi saya bilang kemajuan IT. Nah, kami ada kelas bermain dengan komputer. Kita ada 6 ya, 10 yang 4 kita kasih cara. Ada 10 komputer. Jadi nanti ada guru tersendiri untuk belajar itu. Tentunya sudah kita program Bu. Jadi nggak sembarangan main gini-gini, tapi semua sudah kita program. Untuk TK kita program ini dan kita kenalkan mereka dengan kemajuan teknologi yaitu IT komputer. Jadi seimbang, saya rasa semuanya kita kepengen semua itu seimbang, membentuk suatu kepribadian, karakter, dasar untuk mereka bisa sukses dan mandiri. komplit ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan, tentunya agama ya nomor 1 saya kepengen ini ya. Oke, tadi juga ya, kita berkaitan dengan sesuatu yang update saat ini. Ini berkaitan dengan permasalahan yang mau tidak mau kita memang sangat mempengaruhi dunia pendidikan, yaitu permasalahan COVID-19. Iya betul. Supaya apa yang dilakukan oleh PKK Biasa ini dalam menanggulangi permasalahan Ya. COVID ini? Nomor 1 tentunya kita menjalankan dari Kemenkes ya. Artinya apa kita ajarkan juga kepada orang tua dan murid dengan nomor 1 jaga jarak misalnya, nomor 2 pakai pelindung masker dan juga sering cuci tangan. Itu kita ajarkan cuci tangannya caranya yang dalam 20 detik. Nah, lalu kita tetap dalam menghadapi ini kita tidak melakukan pemungkapan, kita mengikuti dari pusatnya. Artinya dengan apa? Tetap mereka belajar, tetap mereka berkarya. Bukan berarti dengan pandemi ini stop, tidak ada ketinggalan, tidak. Tapi secara daring. Nah itu nanti guru-guru kami mereka sudah punya sistem tersendiri sesuai dengan anjuran dari Kemendikbud ya, dan sesuai menjalankan protokol kesehatan. Itu tetap kita lakukan. Jadi nanti ada programnya mereka apa seminggu nanti dievaluasi. Karena sampai kita menunggu ketentuan dari pemerintah bahwa anak-anak boleh ketemu muka. Kalau tidak kita tidak berani, tidak boleh. Jadi sebenarnya ini secara tidak langsung ini mengajarkan IT pada anak-anak. Betul. Dan orang tua kali yang tadi yang nggak itu ya, mereka harus ini juga Jadi menuntun. program yang ada di sekolah ini secara tidak langsung itu terimplikasi langsung dalam kehidupan anak-anak. Alhamdulillah. Jadi kita Yuk boleh yuk. Saya mau kasih lihat ini permainannya. Saya kepengen ini semua kita udah perbarui ya Bu ya. Sudah kita chat, kita perbarui semuanya. jadi akan ada pembaruan gitu. Iya, lagi dipesan. Mainannya saya cari yang lebih aman yang dari fiber gitu ya. Nah itu nanti kita bongkar, kita pasang. Sudah dipesan. Lalu nanti bisa lihat itu ruangan-ruangannya, WC anak, kebersihannya. Yuk ngomong ke dalam. Kalau peraturan dunia WHO GCI itu ada perkataan bahwa 10
sebaiknya kita tidak memakai karpet lagi. Saya memang rencanakan dan sudah pemesanan, rencana pengen memberi kursi yang aman ya. Ini salah satu sentra persiapan ini, Ibu bisa lihat ya. Ya, bermain dengan komputer. Sudah ada program sendiri IT ya, bermain dengan IT ya. Nah ini laboratorium komputer di sini ruangan. Jadi ini masuk kategori program selanjutnya Iya, yang akan dilakukan. saya sedang mesen. Jadi artinya adalah saya kepengen setiap anak satu locker yang tidak bercampur. Kenapa? Saya ingin mengajarkan anak itu mandiri. Tapi tidak, kamu harus mandiri? Enggak. Jadi artinya satu anak semua seragam. Krayon sama, buku sama, supaya nggak cemburu. Kalau cemburu sosial. Ini kok krayon kamu bagus, dicomot. Nah itu nggak boleh. Jadi ingin lokernya itu kita programnya sedang pesen ya Bu, untuk memakai kunci. Mereka tanggung jawab sendiri dengan barang. Ini kalau sudah pandemi ya Bu ya, kalau sekarang mah enggak, belum. Jadi rencana ke depan. Satu anak, satu loker, semua sama isinya per anak. Kunci serahkan pada Bu Guru. Jadi lebih modern. Iya. Dan kepengennya tidak memakai karpet. Kita sudah rencanakan ingin memakai ini supaya mudah kita sapu, kita kasih desinfektan, bersih, anak masuk. Ini guru-guru kami. Jadi misalnya masuk kelas seminggu sekali besar kelas komputer, ada gurunya dengan program yang khusus. Jadi nggak cuma nanti buka ini benda, ada programnya kita bikin di sini. Dan ini masuk kategori program unggulan. Ya, insya Allah mudah-mudahan mereka bagus takwanya, karakternya baik tapi tidak gaptek. Ya, orang-orang gaptek itu kayak saya juga udah gaptek kan. Saya kepengen semua bisa mengupdate ilmunya sesuai dengan agama tentunya nomor satu. Ini udah saya indikan kepada guru-guru bahwa untuk program Pak, jika pandemi sudah selesai, ini ada khusus kegiatan ya kelas untuk UKS dengan dokternya. Dan kami akan mendatangkan dokter. Ini ada dokter. Sini Kak. Nah ini mengajarkan hal yang sederhana saja. Nanti akan datang dokter untuk dialog ya. Namanya anak TK tentunya tidak seperti kita harus begini benda. Kita ajak dialog. Bagaimana suka makan sayur nggak? Sayur itu mengandung apa? Misalnya buah, sambil bermain dengan semua anak itu nggak bisa kita belajar nggak bisa kalau anak umur segini. Saya memakai istilah bermain. Tapi bermain tentunya yang edukasi ya, yang banyak manfaatnya. Ini salah satu contoh murid kecil. Jadi programnya akan dibikin piket. Misalnya Senin sampai Jumat. Senin yang piket 2 nama dokcilnya. Jika ada anak-anak gatel atau apa, bisa langsung ke sini. Dokter cilik ini yang menangani, tentunya didampingi Bu Guru ya. Misalnya kasih minyak tawon, minyak kayu putih, pelajaran dari kecil. apa ini? Tensoplas, kalau lecet. Namanya anak-anak ya, walaupun dia kan belum bisa. Nah itu aja. Jadi pembelajaran karakternya lebih nyata. Ya, jadi dengan diberikan ruangan-ruangan yang seperti ini, anak-anak lebih bisa masuk dalam pembelajaran dunia nyata yang sesungguhnya. Betul. Ini Ibu, saya lanjut. Ada tadi berkaitan dengan saya dengar ada prestasi yang dimiliki oleh PKADIAC yang berkaitan dengan UKS ini. Ya, juara 1 kemarin nasional UKS tahun kemarin. Banyak nanti daftarnya. Boleh dilihat nanti saya. Ya, itu prestasi. Jadi saya kepengen lebih meningkatkan lagi dengan apa? Ini dijalankan programnya tiap hari. Jadi mereka otomatis, oh yang sehat adalah begini, cuci tangan nomor 1, nomor 2 apa? Jaga kesehatan diri. Artinya apa? Bermain hati-hati. Nah itu, jadi mereka udah punya pola, sudah mindset di sini bahwa mandiri itu bukan berarti mandiri harus bisa makan sendiri, enggak. Mandiri dengan jaga kesehatan sendiri, mandiri bahwa main ini berbahaya, jadi harus hati-hati. Mau makan mandirinya apa? Harus sehat. Gimana? Cuci tangan lagi. Nah itu jadi artinya adalah kita dengan kenyataan. Tapi itu adalah sebenarnya belajar. Tapi mereka nggak sadar kalau itu harus belajar
mereka pikir itu adalah bermain. Jadi saya rasa seperti ini akan masuk. Insya Allah Pelajaran mudah-mudahan. saintifik ya, pelajaran yang dibawa dalam dunia nyata. Oke. Saya Jadi tadi ikut main latihan drum band. yang lebih bagus dan harapannya terhadap kedepannya untuk guys. Dan nomor satu memang betul pendidikan. Tapi tidak melulu hanya pendidikan untuk bekal di otak ya. Tetapi tentu harus ada bekal di nurani. Dan apalagi saya juga berpikir pembentukan karakter tadi saya bilang ya. Karakter yang sudah mantap dia akan bisa boleh dia akan menjadi wataknya. Watak itu akan bentuk betul dari orang tua. Tetapi lingkungan itu sekitar 60 sampai 70%. Jadi saya bahagia jika TK ini bisa berjalan seterusnya. Dan ini saya perbarui. Artinya saya ingin mengembangkan semuanya. Tadi yang saya bilang Mbak, bahwa kita tuh jangan melulu nerimo dari ilmu-ilmu ini, tapi kita mengupdate. Internasional kita ikuti. Kalau nggak gitu kita nggak bisa maju. Nah itu tadi saya masukin program-program. Harapan saya adalah, misalnya kita kan berganti nih, Mbak ya, pengurus dan yayasannya. Saya kepengen tetap TK ini bisa dan akan harum namanya, menghasilkan orang-orang yang bisa berhasil, yang mumpuni. Maksud saya generasi seterusnya yang berawal dari sini pembentukan itu aja sih harapan saya. Kayaknya beban kalau saya nggak kasih yang maksimal untuk masyarakat, karena kami kejaksaan, IAD semua ada untuk warga. Itu aja sih saya rasa. Jadi harapan itu sangat besar. Bagaimana apa yang kita lakukan hari ini bukan sesuatu yang bisa kita langsung dapatkan, tapi insya Allah akan kita dapatkan pada saat anak-anak generasi muda yang akan datang mendapatkan karakter yang lengkap 3, mulai dari IT, SD, dan EQ. Jadi semua sesuai yang konkret. Insya Allah berkah Bu. Alhamdulillah cita-cita yang mulia yang mendasari mengapa Yayasan Adika ini membentuk TK untuk menjadi pembentukan karakter dasar anak masa depan. Ya, terima kasih banyak Bu. Mungkin sudah lebih dari cukup informasi yang kami dapatkan Ibu. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. ini akan membantu juga masyarakat bisa kira di mana mereka bisa menitipkan anaknya untuk bisa lebih berkarakter, insya Allah. Juga harapan kami adalah dengan tujuan visi misi kita bisa memotivasi sekolah lain untuk kita bersama-sama memajukan diri kita. Bukan berarti saya mau bersaing harus enggak, tapi saya mengajak semua sekolah, ayo tadi yang saya bilang, kita melengkapi ketiga hal itu ya, kita sama-sama membangun. Kalau bukan kita siapa lagi Ya, itu aja sih. Sudah cukup Bu. Mungkin kita terima kasih Terima banyak kasih. Ibu. Demikianlah wawancara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa dengan acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.